Jemaat Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Wagiman. Jemaat, marilah berdiri di tengah krisis yang melanda dunia. Kasih setianya membuat kita tetap memuja. Dalam Alkitab Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Itulah yang menjadi nats pembimbing kita di dalam ibadah minggu ini. Di dalam Lukas 13 ayat 29. Jemaat, terimalah salam. Tuhan menyertai kamu. Segala yang bernafas.
Jemaat, mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri. Tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun, kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikirkan untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya berpikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada roh ilahi yang berkuasa, mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak,
imam besar, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Maka kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur di mana kita boleh memasuki di bulan November, dan kita patut bersyukur karena pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Dan tema pada minggu ini yaitu memaknai hidup. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itulah yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Nah, ini tentu tidak asing bagi kita. Hampir semua orang percaya tahu, bahkan hafal. Setidaknya terdapat dua hal penting yang hendak disampaikan melalui Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi. Yang pertama, teks ini hendak menyatakan atau mengatakan berkenaan dengan masa hidup, yaitu sebuah kesempatan ketika kita memiliki hidup ini. Yang kedua, teks tersebut hendak mengingatkan dan sekaligus menimbulkan suatu pertanyaan. Jika kita hanya memiliki masa-masa tertentu atau kesempatan di dalam hidup ini, lantas bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita memaknainya? Setiap orang tentu mengidam-idamkan sebuah kesempatan di dalam kehidupan mereka. Apalagi ketika mereka diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang tidak mereka inginkan, bahkan jauh dari yang mereka harapkan. Biasanya di dalam keadaan seperti itu mereka akan melakukan apapun agar memperoleh kesempatan, bahkan berjanji kepada diri sendiri, terkhusus kepada Tuhan, yaitu untuk melakukan ini itu nanti setelah mereka melewatinya. Namun seringkali ketika melewati keadaan itu, kita pun lupa terhadap getirnya permasalahan yang pernah kita hadapi. Kita pun lupa pada penyertaan Tuhan yang
telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk melewati pergumulan-pergumulan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang serupa pun pernah dialami oleh bangsa Israel. Bertahun-tahun bangsa Israel dijajah dan dibuang. Mereka hidup di dalam penderitaan dan kesengsaraan. Banyak hak-hak mereka dirampas. Mereka menjerit dan ingin mendapatkan kesempatan kedua dari Allah agar mereka bisa memperbaiki hidup mereka sebagaimana yang diperkenankan Allah dan tidak lagi hidup dengan cara lama mereka. Mereka mau memaknai kehidupan mereka kembali dengan memperbaiki kehidupan spiritualitasnya terlebih dahulu, sehingga pembangunan bait Allah sebagai lambang identitas dan juga kehidupan spiritualitas umat pun harus menjadi prioritas umat. Namun, setelah mereka mendapatkan kesempatan, yakni atas pertolongan Tuhan, umat dapat kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mereka kehilangan prioritas, mereka kehilangan makna hidup. Mereka mengabaikan pendirian rumah Tuhan, yang berarti mengabaikan Tuhan dan lebih memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Melalui penggemblengan di pembuangan, ternyata umat Israel tidak jauh berubah. Janji tinggal janji, kesempatan tinggal kesempatan. Mereka yang seharusnya memprioritaskan Allah setelah merasakan dan mendapat pertolongan Allah, ternyata mereka lebih memprioritaskan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, dengan tegas firman Tuhan melalui Nabi Hagai datang kepada bangsa itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tuhan seakan berkata, jika demikian, kapan waktunya? Apakah setelah semua persoalan selesai? Apakah setelah semua prioritas yakni orientasi dan keinginan terpenuhi? Kapan itu? Dengan kata lain, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas umat sebagaimana janji-janji mereka yang mau berbalik kepada Tuhan ketika mereka berada di dalam kesesakan, di dalam pembuangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat selanjutnya yakni Hagai 1 ayat 4, Tuhan kembali mengingatkan bangsa itu, bahkan menyindirnya dengan keras. Apakah sudah tiba waktunya untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap jadi reruntuhan? Di sini sangat jelas terlihat bagaimana sikap umat terhadap Tuhan. Maksudnya, bagaimana sikap umat terhadap rumah Tuhan yang menggambarkan sebenarnya sikap mereka terhadap Tuhan. Jika demikian, mungkin timbul suatu pertanyaan di dalam diri kita. Salahkah jika kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik terhadap diri kita? Salahkah membangun rumah sendiri? Jawabannya tentu tidak salah. Persoalannya bukan apakah kita boleh atau tidak membangun rumah sendiri sebagaimana yang dilakukan bangsa Israel. Namun persoalannya adalah kecondongan niat hati kita. Jika kita telisik Hagai 1 ayat 4 ini dengan seksama, di sana memang terlihat dengan jelas ketimpangan pembangunan yang dilakukan oleh umat Israel. Dikatakan bahwa umat Israel mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik. Sedangkan rumah Tuhan
yang melambangkan identitas dan simbol kehadiran Tuhan hanya dibiarkan saja sebagai reruntuhan. Dengan kata lain, Israel mengabaikan Tuhan dan lebih mengikuti kehendak hati mereka, memuaskan keinginan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa keadaan mereka seperti sekarang ini, yakni bebas dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem, itu adalah karena kasih Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Tuhan memakai nabi-nabi bahkan bangsa lain sebagai perpanjangan tangannya untuk mengembalikan umat ke Yerusalem, untuk menjalani hari-hari mereka seperti biasa dengan kebebasan mereka. Namun Tuhan tidak berhenti di situ saja. Ia menegur dengan keras. Ia mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Di dalam Hagai 1 ayat 5 dan 7. Tuhan tidak menyampaikan kepada umat bahwa mereka ada sebagaimana mereka adanya saat itu, semua karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Semua hanya karena kemurahannya. Lalu pada ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-6, di situ Tuhan menegaskan kembali kepada bangsa itu konsekuensi-konsekuensi yang akan mereka terima ketika mereka jauh dari Tuhan. Mereka akan kehilangan identitas dan jati dirinya sebagaimana yang sedang mereka alami saat itu. Dan parahnya lagi, ketika mereka melakukan segala sesuatu dalam bahasa pengkhotbah, hal itu akan seperti usaha menjaring angin, sia-sia, tidak memiliki makna apa-apa jika mereka tidak melakukannya di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita pun seringkali seperti umat Israel. Ketika kita berada di dalam kesesakan, di dalam penderitaan oleh karena berbagai persoalan hidup, kita pun mengeluarkan serangkaian janji-janji kepada Tuhan bahwa kita akan berubah dan memberikan yang terbaik dari kehidupan kita jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Namun pada kenyataannya kita pun mirip seperti umat Israel. Ketika kita memiliki kesempatan itu, kita pun lupa diri. Dalam bahasa Hagai, kita tidak memperhatikan keadaan kita. Kita tidak sadar bahwa sebagaimana kita adanya saat ini, semua tidak terlepas karena kasih Tuhan, tidak terlepas karena campur tangan Tuhan. Namun kita tahu bahwa Tuhan itu begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sehingga sebagaimana ia datang kepada umat Israel dan menghampirinya, sehingga umat itu dapat berbalik dari kecondongan hatinya. Demikian juga ia dengan sabar dan penuh cinta Tuhan datang kepada setiap kita, agar kita memeriksa hati, pikiran, dan orientasi hidup kita, dan berbalik kepadanya, sehingga hidup kita menjadi bermakna. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, Maijen TNI Dr. Terawan Agus Putranto, yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sempat menyanyikan sebuah lagu, "Hidup ini adalah kesempatan." Meskipun bukan lagu asli darinya, Dr. Terawan menyanyikannya dengan baik, sehingga banyak memberkati orang. Dan lagu ini yang menyatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya. Lagu ini dengan jelas mengatakan bahwa manusia memiliki waktu-waktu tertentu di dalam hidup dan itu adalah kesempatan. Sebab kita tidak tahu kapan waktu kita tiba. Oleh karena itu, kita mesti menggunakan setiap kesempatan yang ada, yaitu untuk menjadi berkat. Itulah yang diperkenankan Tuhan. Itulah cara kita sebagai orang yang percaya memaknai hidup. Ini jugalah yang diingatkan firman Tuhan hari ini kepada setiap kita melalui peringatan Nabi Hagai kepada umat Israel. Agar kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mengarahkan hati dan hidup kita kepadanya. Supaya kita tidak mencondongkan diri kepada keinginan kita dan mengabaikannya. Tetapi agar kita senantiasa memperhatikan keadaan kita dan memeriksa diri dan orientasi hidup kita. Supaya kita menghidupi hidup dengan bermakna dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan hari Minggu ini yang memaknai hidup kita sebagai umat beriman, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab gereja dalam niat dan kesadaran yang kuat akan memberikan jalan keluar untuk segala masalah sampai saat ini sebagai niat dan kesadaran beribadah serta menopang gereja dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh gereja, baik pembangunan iman dan pembangunan fisik untuk melayani dan bersaksi demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan memberkati GBIB sampai saat ini dalam melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Karena itu ketika kita mengingat kembali tentang sejarah GBIB, sejak tanggal 31 Oktober 1948, GBIB diresmikan selaku gereja yang berdiri sendiri dalam lingkungan Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Sampai tanggal 31 Oktober 2020, genap berusia 72 tahun, yang menganut paham presbiterial sinodal yang berasal dari tradisi Calvinis yang sangat mempengaruhi kehidupan GBIB untuk bersama berjalan dalam kebersamaan, membangun kehidupan bersama yang bertanggung jawab demi mewujudkan pelaksanaan misi Kristus. Karena itu, presbiter bersama jemaat terpanggil dalam kesadaran dan niat beribadah dengan kesungguhan. Sehingga makna hidup sebagai umat yang dipanggil dan dipilih sebagai umat Tuhan terus diberkati Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sebagai makna hidup. Kita sebagai gereja yang melaksanakan misi Kristus. Jika kita melihat apa yang dikatakan Yesus Kristus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang diajarkan kepada kita bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang diprioritaskan bagi kita sebagai wujud sikap kita sebagai umat Tuhan. Kita hidup juga untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kita pun ingin
bahwa berkat Tuhan itu selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita imani apa yang dikatakan dalam Injil Matius 6 ayat 33, yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, yang selalu berjalan bersama sebagai umat GPIB dan bersama semua presbiter, baik di lingkup sinodal, lingkup mupel, dan lingkup jemaat, untuk membangun GPIB dalam melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Sekalipun sampai saat ini berjalan dalam berbagai tantangan dan pergumulan, khususnya dengan adanya tantangan dari COVID-19. Tetapi ketika gereja itu terus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus dan melakukan firman-Nya, maka tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Serta untuk terus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Walaupun sehingga saat ini kita masih melalui YouTube. Kita percaya COVID-19 ini akan segera berakhir. Sebab kuasa Tuhan Yesus lebih berkuasa atas COVID-19. Kita mengimani Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi umat-Nya. Maka dengan iman yang kita miliki untuk tetap berdoa dan bersyukur, maka kita pun percaya sampai saat ini GPIB yang adalah karya Roh Kudus tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita lakukan hidup persekutuan bersama ini, yaitu dengan melihat cara hidup jemaat yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32, yaitu, adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang memberi makna kehidupan bagi gerejanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kami, GPIB Jemaat Marturia Lojanan, mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun GPIB ke-72 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersyafaat, kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi ini. Bila melalui firman-Mu, Tuhan, kami boleh meteraikan dalam hati kami apa yang kami terima daripada Tuhan melalui firman pada pagi ini. Biarlah dalam hidup kami boleh bermakna di hadapan Tuhan, dan kami boleh memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berjanji akan menyertai dalam kehidupan setiap orang percaya saat ini hingga seterusnya. Terima kasih ya Bapa surga, dan kami bersyukur di minggu ini kami jemaat GPIB boleh merayakan hari ulang tahun ke-72 tahun GPIB, di mana Engkau menyertai, memberkati setiap pelayanan dan kesaksian yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, sehingga kami boleh menyatakan syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan kami Kristus, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat maupun paling rendah. Biarlah dengan pertolongan, dengan campur tangan Tuhan, para pemimpin ini boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga segala pergumulan, segala persoalan di dalam melawan COVID-19, semua itu boleh teratasi dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Sehingga kami sebagai warga negara boleh merasakan akan damai sejahtera. Tuhan kami Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, boleh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, khususnya di GPIB Jemaat Maturia Lujana. Kiranya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai dalam pelayanan, baik itu pendeta, diaken pinatua, komisi-komisi yang ada, panitia, dan keenam pengurus berkat. Biar dengan tuntunan dan pertolongan-Mu, hamba-hamba ini boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai panggilan dan pengutusan di tengah-tengah jemaat-Mu dengan penuh sukacita, karena itu semua hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan kami Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara
kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, baik di rumah, yang dirawat di rumah maupun dirawat rumah sakit. Tolong Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan penyembuhan, dan Engkau berkati para dokter, perawat, serta obat-obatan yang diberikan, makanan dan minuman. Biarlah melalui itu semua Tuhan, boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saluran penyembuhan. Khususnya Tuhan, bagi juga kami berdoa untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini, yang pada saat ini mengalami penderitaan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berikan roh sukacita, Engkau angkat mereka menjadi suatu kegembiraan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam pelaksanaan sidang Mupel Kaltim 2 yang melalui virtual, yang saat ini ia laksanakan. Tuhan, kiranya Engkau berkati masing-masing jemaat. Apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi pergumulan yang mereka hadapi, biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mengucapkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu 1 November 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, penatua Wagiman, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, jadwal pelayanan ibadah Minggu tanggal 8 November 2020, pelayan firman Diaken Leita Silaban, P1 P3 Penatua Mujiman, P4 P6 Diaken Ivon Latue. Yang keempat, jadwal pelayanan ibadah rumah tangga 4 November 2020, pelayan firman Penatua Wagiman, liturgos Diaken Leita. Yang kelima, jadwal ibadah Perkat Gerakan Pemuda 6 November 2020, pelayan firman akan diinformasikan kembali. Liturgos Saudari Virgia, pengiring lagu Saudari Angel. Yang keenam, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA atau menghubungi Bapak Heri Setia Utomo dengan nomor WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang ketujuh, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah Minggu online, dapat merekam diri video kesaksian pujiannya dan mengirimnya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Pesan hari ulang tahun ke-72 GPIB 31 Oktober 2020. Puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, karena pada tahun ini Bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB telah memasuki usia yang ke-72. Pemeliharaan Tuhan atas GPIB dirasakan melalui kehadiran 326 jemaat dan 292 pos pelkes yang tersebar dalam 25 musyawarah pelayanan di 26 provinsi, mulai dari Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan sampai Cilacap. Tema: menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. 1 Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021 bagi gerak langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Untuk itulah penguatan tatanan gereja penting dilakukan, misalnya
melalui perelevansian naskah-naskah teologi, eksiologi, dan misiologi GPIB melalui pembinaan-pembinaan terhadap sumber daya insani, GPIB yang bertujuan meningkatkan optimalisasi dan efektivitas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja, juga melalui upaya-upaya peningkatan pendanaan fasilitas dan sistem informasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penguatan tantangan bergereja secara sinodal berlangsung dalam kegiatan persidangan sinode yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedianya pada bulan Oktober 2020 ini persidangan sinode 21 akan diselenggarakan. Namun, rencana tersebut terhalangi oleh kondisi pandemi. Berdasarkan masukan lebih dari 2/3 jemaat GPIB seluruh Indonesia, maka kegiatan tersebut ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberkati seluruh persiapan dan pelaksanaan persidangan sinode GPIB tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari tatanan bergereja yang terus mengalami penguatan, itulah GPIB semakin dimampukan untuk menghadirkan diri menjadi saluran berkat Allah bagi dunia. Kehadiran GPIB sebagai salah satu elemen bangsa dan masyarakat di tengah negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat memberi manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar, bahkan alam dalam mengatasi pergulatan kehidupan. Salah satu pergulatan besar umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah hadirnya pandemi virus corona yang menyerang sendi-sendi kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan, namun juga ekonomi. Sampai hari ini, dampak besar pandemi dan resesi telah dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketidakpastian akan hari depan begitu kuat membayang-bayangi manusia dan tak sedikit berbuahkan kekalutan. Pengharapan menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja atau persekutuan orang percaya sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan dirinya sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat, melakukan karya nyata, termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol-protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPIB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan ke dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja, dalam hal ini GPIB. GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut, sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayanan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah, kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan maksud agar sinergitas internal dan eksternal yang telah GPIB bangun dan kembangkan selama ini, termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah, dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini,
kearifan lokal dan budaya, adiluhung, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB Solideo Gloria. Jakarta 31 Oktober 2020. Majelis Sinode GPIB. Ketua Umum Pendeta Dr. Randus Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Leo Kabesi STH. Ketua 2 Pendeta Dr. Randus Melkisedek Wimera MSI. Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH. Ketua 4 Penatua Adri Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Manggara Saif Loan Pangaribuan. Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlin Yosef MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH. Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Lumepo Salomo SH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Woyong. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soidoen. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Jemaat kasih Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh yang Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama-sama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakai kamu untuk menjadi kawan bagi yang menderita kini dan selamanya.